Hari ini kita akan belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya kalian cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada episode kali ini. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, itu dulu ya anak-anak. Nah, sekarang memasuki part selanjutnya, yaitu kita sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung aja kita akan bertemu dengan Bu Iga dan Bu Linda. Selamat menyaksikan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN dengan judul Sikap Bersatu dalam Keberagaman. Keberagaman itu apa sih, Bu Linda? Kalau boleh tahu, ya. Keberagaman itu artinya bervariasi, bermacam-macam. Bervariasi dalam hal apanya maksudnya itu? Nah, kita kan banyak orang ya, kalau di sekolah itu kan banyak orang, banyak yang asalnya beda-beda. Nah, itu maksudnya beragam. Ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera dan lain sebagainya. Itu maksudnya kita bermacam-macam, beragam. Itu Bu Iga tahu nggak sih, kita sebagai manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa maksudnya? Makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu pasti. Kita itu pasti saling membutuhkan ya. Makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Diingat-ingat coba teman-teman. Jadi makhluk sosial itu maksudnya adalah bahwa kita itu pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian ya. Terus berbicara tentang bersatu dalam keberagaman, itu contohnya kayak apa? Contoh bersatu itu sepertinya misalnya kita lagi di sekolahan Ibu. Kalau di sekolahan kita itu yang pertama contohnya berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi kita berteman nggak boleh memandang aku mau berteman sama yang kaya aja, yang miskin nggak boleh. Jadi kita harus berteman sama siapapun, sama semua teman kita. Terus yang kedua, kita juga harus menghormati dan menghargai tanpa membeda-bedakan. Jadi harus teman-temannya walaupun yang satu kaya, yang satu miskin, semuanya harus kita hargai gitu. Kemudian yang ketiga itu membantu atau menolong teman juga tanpa membeda-bedakan. Jadi kita harus main bareng-bareng, terus harus jajan juga bareng-bareng, maam jajan, maam bekal gitu bareng-bareng, nggak boleh ada yang dijauhi gitu. Berarti intinya itu kita tidak boleh membeda-bedakan, harus semuanya saling berteman, saling membantu. Iya, semuanya saling membantu dan berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan pandang bulu gitu ya. Oke. Terus gini Bu Lydia, saya tuh pernah dengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu maksudnya apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, maksudnya semboyan itu dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia, negara tercinta ya. Nah, negara Indonesia itu kan memiliki banyak sekali manusia ya, banyak sekali orang yang ada di dalamnya, ada jutaan ribu. Lah, ini mereka itu berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, itu maksud dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan, jadi satu arah. Dicatat teman-teman ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun kita semua itu berbeda-beda dari asal daerah ataupun agamanya, itu kita tetap bersatu ya, satu bangsa Indonesia, seperti itu Bu ya. Terus mengenai tadi bersatu dalam keberagaman itu pasti ada manfaatnya kan ya. Kira-kira manfaatnya itu apa sih kalau kita bersatu, kalau kita bareng? Kalau kita bersatu melakukan sikap bersatu bersama-sama, itu salah satu manfaatnya adalah yang pertama mempererat tali persaudaraan. Jadi yang tadinya semakin akrab, kayak Bu Lydia sama Bu Iga tadinya nggak akrab ya, tapi karena sering bersatu, sering bareng-bareng, sering mengerjakan sesuatu bersama-sama,
jadinya kita seperti saudara gitu. Jadi anak-anak juga seperti itu. Yang pertama, manfaat yang bisa kita peroleh adalah mempererat tali persaudaraan. Yang kedua nih Bu Ika, yang nggak kalah hebatnya lagi, pekerjaan kita jadi cepat selesai. Jadi pekerjaan yang berat bisa selesai dengan cepat dan mudah gitu. Pekerjaan jadi semakin ringan gitu ya kalau misalnya pekerjaan ada jadi satu. semakin ringan. Oh, contohnya kayak itu ya, kayak kalau kita piket bareng-bareng. Iya betul, kayak kalau kita piket Kalau itu kan, bareng-bareng kalau sendirian kita akan lama ya menyelesaikannya capek ya. pastinya ya. Capek juga. Nah kalau kita bareng-bareng Ngerjainnya itu kan bareng-bareng, pasti iya. lebih cepat selesai. Iya benar. Pasti ringan kerjaannya ya. Iya. Nah, Wika, Indonesia itu negara yang luas sekali. Udah tahu nggak? Negara kita itu terdiri dari beberapa pulau Iya. yang ada di sekitar kita. Itu pasti banyak sekali keragamannya ya. Bu, Iya. ya. Nah, karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, maka orang-orangnya juga berbeda, Bu. Keadaan tanahnya juga Iya, pasti beda. beda-beda ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke daerah Dieng nih, Bu, di sana itu banyak penghasil Petani kalau di sana itu ya banyak penghasil apa namanya sayur-sayuran ya, Bu. iya, soalnya kan tanahnya itu ya, Bu, ya. Nanti kalau kita jalan-jalan lagi ke daerah mana Brebes itu ada juga ya. Oh iya. Penghasil Itu apa bawang ya? bawang, Oh, iya. Terus lagi nih kalau kita jalan-jalan lagi ke luar Jawa nih Bu, ke daerah yang banyak pohon-pohonnya itu daerah Kalimantan Oh misalnya. iya. Itu juga ada Bu penghasil kayu. Oh iya. Nah, Itu bermacam-macam beraneka ragam. Itu kan tidak harus dari itunya juga Bu Lydia, kayaknya pakaiannya juga pastinya beda Iya. kan, pakaiannya, Iya. terus bahasanya pasti beda juga kan ya, makanannya juga beda kan ya. Nah, sekarang saya mau ajak Ika jalan-jalan ke daerah yang ada di Indonesia. Wih, mau dong. Nah, kalau mau, yuk kita sekarang berangkat yuk. Sip, yuk. Yuk. Nah Bu, nih kita udah sampai di salah satu daerah di Indonesia. Mana itu ya? Kita ada di Sumatera. Oke, di Sumatera ada apa aja Di sih Bu? Sumatera itu ada banyak suku Bu. Tapi Bu Suku tidak apa? akan menyebutkan tiga aja nih. Ya. Ada Minangkabau, Sumatera ada Minangkabau, ada Melayu, Melayu. dan ada Gayo ini. Gayo. Kita pernah belajar Oh Gayo di iya. kelas 2 ya Iya. Bu ya. Oke, benar sekali. Terus apa di aja? Sumatera ini juga punya tarian khas Bu. Tariannya apa itu? Tariannya tari piring. Nah ini nih. Oh iya, megang piring kayak gitu Bu ya? Iya. Oh iya. Ini namanya tarian piring khas Oke. dari Minangkabau. Tari piring itu ya, salah satunya yang bisa. Nah, kita dari pindah Sumatera. lagi yuk Bu. Oke, Kita kemana mau kita? pindah ke pegangan dulu ya. Kita Oke. pegangan dulu ya. Kita mau pindah ke Nah, ini kita ada di Jawa. Bu. Oke, sudah sampai di Jawa ya Di ternyata Jawa ya. ini juga kita punya banyak suku. Apa aja itu sukunya kira-kira? Kita pasti sering dengar yang namanya suku Sunda, Oke, suku Sunda, suku Baduy, suku Baduy, suku Jawa, suku Jawa, sukunya kita Dan- sendiri pastinya ya. dan suku Madura. Oh iya, Nah, suku itu Madura. ada di Pulau Jawa. Terus, Nah, di Pulau Jawa ini juga ada tariannya? banyak tarian juga Bu. Apa kira-kira? Tarian yang pertama nih, ada tari Jaipong dari Jaipong. Jakarta. Iya, betul. Terus apa lagi, Bu? Terus ada lagi tari Merak Bu. Nah ini. Oh iya. Tari Merak ini dari Jawa Barat. Nah, terus ada lagi nih tari Bondan. Tari Yang Bondan ini dari tari mana Bondan ya? ini Bu. Dari Surakarta, Jawa Khususnya dari Tengah. Surakarta. Oke. Terus kita mau Nah, jalan kita lagi mana? jalan-jalan lagi nih. Iya, Kita mana pindah ke daerah yang ada di paling pojok di Indonesia Bu. Mana itu ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ya teman-teman ya? Gimana sih? Kita mau ke Oh Papua. iya, betul, di Papua. Kira-kira ada apa sih di Papua itu? Nih kita udah Suku-sukunya sampai di ada. Papua. Di Apa aja nih, Papua Bu, itu ya? ada suku Asmat. Oh Pertama iya, ada suku ada suku Asmat. Asmat. Kemudian ada lagi suku Dani Bu. Ini namanya suku Dani ya. Terus Oke. yang terakhir juga ada suku Tabiat. Ya, terus setelah itu ada tariannya apa? Nah, di Papua ini ada yang namanya
tari apa ya? sajojo. Oh iya, Ya, sajojo. kita Soalnya biasa pernah lihat dengar ya tuh. Bu ya. Sajojo. Betul yang kayak itu gitu. kayak judul lagunya juga Sajojo, ya. iya. Oh iya. Ini iya. nama dan judul lagunya sama ini. Tarian Sajojo dari Iya. Papua. Terus Nah, kita mana kita lagi mau kira-kira? ke pulau yang terakhir nih Bu. Yang terakhir kita mau ke jalan-jalan pulau kemana ya yang terakhir? Kalimantan. Kalimantan. Ya, kita udah sampai di Kalimantan ya. Di Kalimantan ini juga ada banyak suku. Sukunya apa? Beda tahu nggak? Yang pertama nih ada suku Dayak ya. Budaya. Terus Terus yang kedua ada suku Banjar. ya. Dan yang terakhir ada suku Berau. Terus tariannya kira-kira apa ini? Nah tariannya itu ada tari. Nah ini nih tariannya. Ada tari gantar ini namanya. Oh, Banjar. Namanya tari gantar dari Kalimantan. Jadi Indonesia itu bermacam-macam ya. Indonesia Selain itu dari banyak sekali. kemarin di subtema 1 tentang makanan khas, pakaiannya. Ini sekarang ada suku Tarian. dan juga tariannya bermacam-macam sekali Bu Ida Banyak ya. sekali Bu. Oke. Ini baru beberapa yang Iya, kita belum sebutkan. semuanya Nanti anak ya. baca di buku ya Bu ya. Beta itu lebih lengkap kayaknya Beta lebih lengkap. Nah, Bu Lydia dari berbagai macam tadi apa namanya suku, terus daerah, terus pakaian dan apa tentang makanan khas, pakaian. Bagaimana sih cara menyikapinya? Itu kan berbeda-beda ya dari berbagai macam semuanya. Jadi satu di Indonesia. Terus cara menyikapinya bagaimana? Kita harus mensyukuri segala perbedaan yang ada Bu. Segala Bersyukur perbedaan. ya. Perbedaan Juga termasuk ini, anugerah. termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan yang ada di kita itu jangan menjadikan satu penghalang untuk bersatu. Justru kita harus tetap semangat dan bersatu. Seperti semboyan yang tadi Bu Lida Oh iya. singgung Apa di ya awal. tadi ya? Bineka Ayo, Tunggal Ika. betul, Bineka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda Ya, tapi tetap satu. Oh iya. Jadi paham ya. Tetap saling menghargai juga pastinya ya. Tidak membeda-bedakan gitu. Oh iya, jadi paham ya Bu Lida ya sekarang belajar tentang PPKN. Iya, semoga anak-anak juga di rumah juga paham Iya, ya Bu Ika ya. iya. Enggak cuma Bu Lida sama Bu Ika di sini yang belajar, tapi anak-anak di rumah juga bisa memahami tadi yang Bu Lida dan Bu Ika berikan. Nah, anak-anak sekian dulu ya pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah ya. Cukup sekian yang Bu Guru bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.